Halo semua, Shalom. Saya Tasya dari tim Manjogas dan tahun ini merupakan tahun kedua Manjogas melaksanakan seminar untuk guru sekolah minggu se-Sulawesi Utara. Nah, untuk semua yang menonton, mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan juga catatan untuk kita bisa belajar bersama-sama dalam seminar berikut ini. Kedua kali untuk bertemu, mungkin ada peserta yang sudah pernah ketemu, ada yang baru. Nah, di sini kesempatannya kurang lebih ya 1 jam ke depan kita akan sharing berbagi gitu ya. Supaya tidak terlalu tegang. Tadi sudah dengan teman saya dan Ibu Grace, saya akan melanjutkan dengan materi yang diberikan mandat buat kita merefresh kembali, kita mereview kembali, mengingatkan kembali tentang bagaimana pelayanan, bagaimana diri kita. Ibaratnya kita akan melayani orang lain. Pertanyaannya, sudahkah kita siap untuk melayani dulu diri kita? Ayo, nah langsung ekspresi gitu ya, bertanya ke diri. Nah, sudah kelihatan slide? Oke ya, saya panggil kakak-kakak juga berarti ya, boleh? Izin kakak-kakak semuanya, ya kata orang tidak dikenal tidak disayang, saya sebagai Hana Munare, nah, nanti akan berbagi tentang sudahkah hati kita pulih untuk melayaninya. Kalau di pikiran teman-teman kakak-kakaknya itu siapa? Nya itu siapa? Tuhan. Lewat siapa? Siapa? Oke. Kadang kita terlalu ke fokus anak-anak. Bukankah kita juga adalah kepunyaan Tuhan? Iya kan? Oke, kita fokus untuk materi dan lain-lain, bagaimana kreativitas. Pertanyaannya, apakah kita juga membantu diri kita? Nah, karena tubuh kita juga adalah bait Allah, ya kan, yang Tuhan berikan buat kita. Nah, istilahnya kalau di kehidupan katanya darinya dan akan kembali kenyah, ya kan? Berarti dari dia dan akan kembali juga ke beliau, ke dia, yaitu Tuhan. Kenal diri, siapkan hati, dan mari kita akan mulai. Oke. Slide berikutnya saja. Next slide, Kak. Ya, ini nanti kalau kayak ketemu, oke bisa, nggak usah panjang-panjang ya. Nanti bisa juga kalau teman-teman mau ajak kolaborasi bisa juga. Next slide saja. Silahkan, Kak. Slide-nya di mana? Oke. Nah, karena jamnya agak kritis sedikit, cuaca sedikit mendung ya di luar, tapi belum berarti hujan, ya Kak ya. Ada kertas sudah dibagikan? Yuk teman-teman, kakak-kakak. Sekarang saya mau ajak teman-teman kakak-kakak, biasanya orang kasih tugas ke anak-anak sekolah minggu. Panitia boleh tolong bagikan kertas? Ya, ketika orang biasanya kasih aktivitas ke adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekarang torang beraktivitas terlebih dahulu gitu. Tugasnya sederhana Kak. Ya, ada Kak Stanley ya, ini ada namanya. Saya cari mana namanya, ternyata ada di sini. Tugasnya coba teman-teman, mungkin saya kasih dulu. Inhale, exhale. Oke, sekarang ketika teman-teman mau menggambarkan tentang diri teman-teman, kakak-kakak, di dalam pikiran kakak-kakak apa yang dipikirkan. Misalnya Kak Injilia, Kak Injilia mau kasih simbol tentang diri kakak, kakak mau gambar apa? Boleh? Kak Jane juga udah dapat kertasnya Kak? Belum gitu ya. Jadi coba para peserta mau gambarkan diri para peserta dalam pikiran Anda mau gambarkan apa? Silahkan Kak, bukan ujian. Jangan terlalu tegang wajahnya gitu ya. Yuk mau gambarkan diri Anda mau gambar simbol apa? Ayo coba bayangin kalau orang kasih tugas tuh ada di sekolah minggu. Coba baking ini, dorang nintau tapi orang kasih tugas. Ya kan? Nah sekarang saya kasih tugas ke kakak-kakak. Silahkan Kak. Yo, nyada usah baku nyontek. Kak Santi gitu ya. Gambar. Nah, simbol diri Anda dalam bentuk gambar, Anda mau gambar apa Kak? Gitu. Bukan tulis ya, gimana Kak?
Oh bebas, terserah Anda Kak. Siapa? Kak Daniel. Tidak usah sama. Bebas, terserah gitu ya. Oke. Yo, siapa lagi yang bertanya? Ada? Ujian ini kayak ujian ya. Langsung tegang semua ini Kak, gitu. Padahal gampang banget loh. Yuk, sudah Kak? Kak Joy sudah? Oke. Di belakang sudah? Sudah. Nah, kalau sudah saya izin lebih dahulu Kak. Siapa di depan saya ini? Kak Yuliana. Kak Yuliana boleh berdiri, boleh kasih lihat gambarnya? Boleh. Kak Yuliana memberikan simbol tentang diri Kak Yuliana. Apa ini? Boleh kasih tahu? Izin. Kita memberi simbol untuk diri. Saya sendiri adalah hati. Saya punya hati untuk melayani. Oke, wah kita kasih oplos dulu dong. Nah, siapa lagi? Ada, oke silahkan Kak. Oke, jadi saya memilih simbol api. Jadi saya memilih simbol api, yaitu bagaimana caranya saya mengekspresikan diri saya dalam semangat pelayanan. Oke. Berapi-api ya Kak, oke. Mana yang lain? Wah ada dua banyak sekali. Ibu Kak yang paling di belakang yang pakai baju pink. Ya izin Kak, siapa Kak? Meiske. Oke izin Kak, gimana Kak? Oke, pohon, ya oke. Artinya apa Kak? Terima kasih, saya menjadi simbol pribadi saya memakai pohon. Pohon ini banyak sekali DP guna, DP fungsi, baik DP daun, DP ranting, semua berguna. Terlebih DP akar. Itulah pribadi saya menjadi buah dalam pelayanan. Oke, simbolnya pohon. Terima kasih. Oke, ada lagi? Kak Niken? Mungkin boleh pas melewati? Ya udah, nggak apa-apa ya kan melewati gitu. Oke, saya silahkan. simbolnya love. Love, wah ini enggak baku nyontek kan? Enggak, saya beda karena saya berharga karena saya dikasih oleh Tuhan. Wah, terima kasih Kak. Ada lagi siapa? Yang mana Kak? Ini lumayan banyak ini semua. Tenang. Ini baru awal. Silakan Kak. Kak Noska. Saya beri simbol bunga. Bunga. Melambangkan sukacita. Sukacita. Ketika Bunga kita mau apa namanya melayani dong? anak-anak, kita harus penuh dengan sukacita. Oke. Dan kasih yang daripada Tuhan. Wow, so sweet sekali ya bunga ya. Kalau ditanya bunga apa Kak ini? Bunga bang bukan? Ya, ada bagian sini lagi ada mungkin satu? Oke Kak, yang tadi bertanya, izin, tak tolong. Kalau saya menggambar. Boleh kasih lihat dong Kak Daniel. Ya, oke. Simbol matahari. Matahari. Matahari kalau menurut saya juga ingin belajar juga seperti matahari, yaitu disiplin sama dia berguna, bermanfaat untuk semua orang, tanaman, binatang dan seperti itu. Dan disiplin itu dia selalu ada jam untuk dia terbit dan tenggelam, maksudnya disiplin, jamnya sama. Oke, wah terima kasih Kak Daniel. Kak Daniel bilang matahari, saya langsung ingat yang lagu You Are My Sunshine gitu ya, betul nggak? Oke, nah kalau semua kayaknya enggak cukup waktu ya. Tenang, ini baru pembukaannya ya. Boleh dong kasih angkat semua, boleh? Nah oke, because karena itu kan versi terbaik dari para peserta. Setiap orang pasti bisa menggambarkan tentang simbol diri gitu. Sekarang saya mau tanya, susah atau gampang? Gampang susah. Ini bukan ujian. Pak siapa? Pak Maksi. Menurut Pak Maksi gampang susah atau gimana? Gampang susah, tapi bisa. Bisa ya, oke terima kasih. Next slide berikutnya. Sekarang seberapa kenal Anda dengan diri Anda? Yo, seberapa kenal Anda dengan diri Anda? Yo, silakan.
Seberapa kenal Anda dengan diri Anda? Nah, kok susah lagi ya? Katanya baru awal gitu ya. Coba bayangin itu adik-adik sekolah minggu orang jatahnya kundung lagi gugup gitu ya. Oke, sekarang kakak-kakak punya bagian ya. Seberapa kenal Anda dengan diri Anda teman-teman? Ibu, ya gimana Kak? Seberapa jauh Anda diberkati? Oke, terima kasih Kak. Siapa lagi? Seberapa kenal Anda dengan diri Anda? Ujian matematika lagi ini ya. Oke, nggak apa-apa. Kita berproses sama-sama teman-teman. Pasti dalam diri teman-teman menjawab itu. Ya, tapi mungkin nggak mampu untuk mengucapkan. Ya, seperti itu ya. Atau mungkin masih dalam pemikiran atau ragu dan lain-lain. Next slide kita lihat. Oke. Kita baca sama-sama boleh? Paling kenal kita siapa? Yeremia berapa? Yeremia 1 ayat 5. Bunyinya? Kita nggak kenal diri kita, tetapi Sang Pencipta kita sangat-sangat mengenal diri kita. Nah, sekarang yang kondisi yang terjadi realitanya, kan kita belajar berusaha untuk kenal orang, dan enggak. Teman-teman dalam pelayanan diwajibkan untuk belajar mengenal adik-adik yang kita layani kan, anak-anak bukan? Oke, belum juga dengan rekan-rekan kerja kita. Tapi pertanyaan yang tadi di slide, sudahkah kita kenal diri kita? Padahal di judul slide awal bahwa pelayanan, melayaninya itu siapa? Tuhan. Tuhan itu ada di mana? Hati siapa? Hatinya di mana? Ayo, di mana Pak? Betul, hati bukan di sini, jantung di sini. Coba ambil tangan kanan, taruh di sini. Oke, coba Kak Stanley. Ada dapat bunyi enggak tuh detak jantung? Masih hidup. Ya kan? Berarti kalau kita masih punya jantung berarti kita masih hidup gitu ya. Betul, hati itu bukan di sini. Ini jantung, dia ada di bagian bawah gitu ya. Oke, jadi perenungan buat kita. Kita akan belajar fokus kenal dengan orang-orang di sekitar kita. Tapi apakah kita mengenal diri kita? Karena Tuhan juga ingin kita belajar kenal dengan diri kita. Ibaratnya sebelum kita belajar mencintai orang lain, bukankah kita juga mencintai diri kita? Ini banyak kakak-kakak yang mungkin generasi ini ya, generasi apa ini? Gen Z ya, gitu. Ibaratnya mungkin lagi di sini nampak di chat, Beb, Yang, kita baru makan cookies, ya Yang Dang, gitu ya. Belum, oh iya tunggu sebentar dan kita go food gitu ya. Oke, atau misalnya kakak-kakak lagi pelayanan nampak dia bilang, Yang, so makan? Oke belum, oh kita lihat belum makan, nah oh iya tunggu gitu. Perasaan, pikiran kita lebih fokus ke siapa? Orang, energi kita ke orang. Dalam pelayanan bukankah kita kadang bersikap seperti itu? Kita lebih fokuskan pada orang siapa yang akan kita layani, kita lupa. Diri kita perlu dibantu dulu. Oke, slide berikutnya. Jadi sudah terjawab ya, Tuhan sangat-sangat mengenal diri kita. Bolehkah kita juga belajar kenal diri kita? Karena tubuh kita adalah bait Tuhan, bait Allah. Next slide. Nah, kakak-kakak semuanya, Kak Jane pernah melewati masa anak-anak enggak? Pernah. Kak Jane ada merangkak begitu, ada langsung merangkak atau langsung berjalan? Ada. Ada enggak di sini yang tidak melewati fase merangkak? Ada loh. Nah, buat teman-teman pelayan, oke, perhatikan ketika anak-anak yang di gereja di sekolah minggu, kok aktif sekali tanya ke DP Mama dan Papa. Bu, dia ada lewati fase merangkak atau langsung berjalan? Karena dia aktif.
Oke, tapi di sini kita semua udah melewati ya fase tersebut ya. Jadi perkembangan itu saya, teman-teman, kakak-kakak semua, kita tidak langsung gede seperti ini. Betul? Kita semua melewati fase. Betul ya Kak Joyce ya? Kak Joyce ada lewati masa anak-anak? Ada. Ada TK atau langsung SD? Ada TK. Oke, ada juga memang ya orang tuanya bilang enggak usah TK langsung ke SD. Jadi Pak Maksi ada lewati? Ada, oke. Ada enggak yang tidak melewati masa anak-anak langsung remaja? Enggak ada ya, gitu. Jadi kita semua di sini melewati namanya perkembangan. Oke, kita melewati namanya pertumbuhan. Dari masa anak-anak, dari masa balita, baru kemudian masa anak-anak, masuk masa remaja, masuk dewasa. Nah ini juga masuk ada yang sampai usia lansia. Berarti kita bertumbuh dan berkembang, kita hidup. Kalau saya tanya, menurut kakak-kakak itu karena siapa? Ya, orang percaya kan? Karena Tuhan. Orang masih ketemu di sini karena juga Tuhan. Jadi Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk bertemu. Kak Stanley izin, umur berapa Kak? Berapa? 18 tahun. Oke, berarti kakak udah lewati semua fase? Oke. Nah next, sekarang teman-teman berarti kita sepakat ya. Kita semua melewati fase ini. Tidak mungkin kita langsung tinggi. Ya, tidak mungkin kita langsung bicara. Slide berikutnya. Oh ya ini. Dalam pertumbuhan dan perkembangan, di situ berproses. Membentuk apa? Ada IQ, ada EQ, ada SQ. Betul? Oke, teman-teman. Nah, apa itu IQ? Apa itu IQ, Kak? Intelijensi. Apa itu EQ? Emotional question ya, kecerdasan emosi. Apa itu spiritual? SQ, spiritual question ya, kecerdasan spiritual. Saya tidak akan mau tes IQ, wah tenang ya. Langsung nanti sudah dapat tahu kita IQ berapa. Tenang, tidak mau tes IQ di sini. Tapi di fase yang kita lewati dari masih dalam kandungan kita, oke, kita sudah ditumbuhkan, dikembangkan dan Tuhan sudah berproses buat diri kita. Untuk membentuk apa? Ada IQ-nya, ada EQ-nya, ada SQ-nya. Ada memang yang Tuhan izinkan lahir dengan dia namanya mental retardation, intellectual disability. Mungkin kalau teman-teman pernah ketemu anak-anak pelayanan seperti itu, ya kan? Tapi ada yang memang dia lahir dengan normal. Begitulah perkembangan pertumbuhan manusia. Kita berarti bicara tentang kognitifnya dia, intelektual ya, itu ada di bagian otak. Di sini jumlah peserta berapa orang? Kak, 80-an ya. Oke, kita semua di sini pasti bervariasi IQ-nya, tapi enggak apa-apa. Masuk dalam pelayanan sekolah minggunya ada rekrutmen tes IQ tuh Kak? Enggak ada ya? Aman. Oke? Karena apa? Dalam kehidupan ini ibaratnya, nanti Kak sebentar akan lihat, IQ, kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual itu penting. Tetapi ada yang paling penting. Namun menurut kakak-kakak, karena kita juga pelayanan semuanya, apakah ini penting dalam pelayanan? Ya, menurut saya ini sangat penting. Maaf ya, kalau kakak-kakak tidak kreatif, kognitifnya bagaimana mau dampingi anak-anak? Ini kan kita bicara Pak, intelektual kan? Jangan sampai anak-anak lebih pintar dari torang. Gitu, torang salahkan anak karena dia yang lebih mengontrol diri kita. Gitu. Oke, baru kemudian ini EQ, kecerdasan emosi juga berhubungan dengan pelayanan dan juga kecerdasan spiritual. Jadi 3 hal ini menurut kakak-kakak penting atau sangat penting? Sangat penting. Nah, saya mau tanya dulu ke Kak Maksi. Menurut Kak Maksi kenapa ini penting? Ini dikatakan, kalau kakak pernah baca dalam Profesor Dr. Daniel Goleman mengatakan 10 IQ hanya mempengaruhi 20% keberhasilan. Sedangkan EQ dan SQ 80%. IQ lebih banyak dibentuk di sekolah.
Baru EQ dan SQ lebih banyak dibentuk oleh keluarga dan lingkungan. Ada anak dengan diagnosa retardasi mental, intellectual disability. Namun ketika dia dilatih, bisa enggak dia belajar kenal huruf dan angka? Bisa, ya. Yang penting dilatih walaupun dia mengalami keterlambatan, slow learner. Dia mengalami keterlambatan. Jadi peran juga guru. Kita semua adalah guru kan? Guru sekolah minggu juga berarti guru. Yang diharapkan gak tuh di sini bukan hanya kita fokus, oke, Dek, ini Tuhan Yesus loh, tetapi boleh gak kita berempati juga dengan mereka? Ya kan, berempati untuk apa yang kita bisa bantu. Makanya diharapkan kita juga memiliki intelektual cukup. Dan enggak? Untuk bisa membantu anak-anak kita. Oke. Nah, namun dilihat lagi, SQ ini sangat penting ternyata. Karena orang berhasil kalau dia pinter ya Kak ya. Apakah dia bisa mempunyai relasi yang bagus? Belum tentu, ya. Oke, orang pintar dan sukses, coba kita refleksi sedikit. Ingat kembali teman-teman kita yang waktu sekolah juara-juara. Ya, coba ya, kita refleksi sedikit. Ingat teman-teman kita yang juara-juara kelas. Bagaimana mereka sekarang? Dari 10, berapa mereka yang berhasil? Ya, gimana Pak Maksi, Kak Maksi? Yes, betul, saya setuju. Jadi intelektual penting tetapi bukan juga yang paling penting. Kak, jangan sampai kita misalnya kakak-kakak, oh saya lulusan terbaik dari ini ya karena sama tadi ya Kak Stanley baru 18. Wah saya di sekolah pinter dan lain-lain. Oke, saya mau aktif dari pelayanan. Knowing about yourself ya. Jadi ada hal juga yang harus kita latih dalam diri kita. Tidak sebatas dengan kepintaran kita. Apa yang kita miliki milik siapa? Ya, oke. Dan ini kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual itu juga bagian paling sangat penting untuk kehidupan kita, untuk pelayanan kita. Next slide Kak, kita lihat. Nah, pernah lihat gambar-gambar gini Kak? Ya, di sini ada gambar hati ya, baru kemudian ada gambar apa itu seperti otak ya gitu. Oke, hati dia otak yang akhirnya disebut dengan kecerdasan emosi. Boleh? Nah terus kemudian teman-teman lihat ada namanya wajah. Kita sebut dengan kepribadian. Ada 80 orang dengan kepribadian personality berbeda-beda. Betul? Tidak harus sama. Saya juga enggak mau sama dengan teman-teman. Ya kan? Karena kembali lagi, baru latar belakang keluarga pasti kita berbeda-beda. Tapi kembali lagi, siapa yang pernah meminta Kak Stanley pernah bilang enggak, Tuhan kita mulai dari anaknya Pak Jokowi saja. Ada enggak bilang gitu? Enggak kan? Oke, kita mau lahir dari menteri ini Jo, gitu. Atau yang anak-anak sekolah minggu, kita mau suka sama dengan Rafa Rayansa. Mulai dari papanya Raffi, gitu ya. Oke, jadi kita tidak pernah untuk meminta itu, tapi Tuhan mengizinkan kita ada di rahim seorang ibu untuk sebuah kehidupan. Salah satunya apa? Dalam pelayanan saat ini di mana kakak-kakak melayani. Baru kemudian ini namanya kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi teman-teman ini berhubungan dengan apa? Apa yang teman-teman pikirkan? Kak, kalau Kak Gladys apa yang dipikirkan ketika bicara tentang kecerdasan emosi? Yang dalam pikiran Kak apa yang dipikirkan? Kecerdasan emosi tentang apa? Sifat, oke. Ada lagi Kanita? Karakter, oke. Ya, lanjut aja dulu ya, terus-terus gitu ya ini ya. Oke, Kak Santi, gambaran. Ya, penguasaan diri. Kak Eka. Oke, berarti tentang apa itu namanya? Perasaan, ya. Oke. Nah, kalau dari teman-teman di sebelah sini, Kak Injilia, apa yang dibayangkan pikiran Kak Injilia tentang kecerdasan emosi?
Bagaimana kita bisa mengontrol emosi. Emosi itu seperti apa, Kak? Oke, apa? Bahagia, senang, oke ya. Nah, siapa di sini yang tidak pernah menangis? Ada enggak? Apalagi kalau ketemu dengan Kak Medi, dengan kakak. Ah ya kan Kak, siapa saya lupa Kak punya nama tadi? Kak Tori ya kan, wah langsung tertawa gembira semuanya gitu ya. Oke, ada yang pernah enggak marah? Ada enggak yang enggak pernah marah ya? Saya tanya yang tidak pernah marah. Ada? Kak Eca pernah marah enggak? Sedikit banyak sekali. Ya, oke. It's okay to be not be okay. Tidak apa-apa kalau kita merasakan itu teman-teman. Ke adik-adik anak-anak pelayanan kita ketika mendorong menangis, jangan langsung orang bilang, Pak diam Jo kasihan. Jangan dulu, kasih waktu dia mengekspresikan dong. Gitu rasanya dia ketika orang langsung stop, akhirnya kita tidak melatih dia untuk mengekspresikan dirinya. Nah langsung kita kalau dia semua nangis langsung Pak diam Jo jangan bikin malu Pak kakak gitu ya. Oke nanti kakak udah pikir kakak ada cubit. Nah jadi seperti itulah tentang emosi. Ada waktunya kita untuk mengekspresikannya. Kalau dipendam sendiri selalu sakitnya di mana Kak Stanley? Langsung ibu di mana Bu? Nyeseknya di mana? Langsung di sini ulu hati gitu ya, asam lambung masuk di situ, baru jantung, baru kemana lagi? Kepala, ya. Nah emosi itu bentuknya seperti apa sih? Pernah lihat emosi enggak? Siapa pernah lihat emosi? Yo, dia tidak terlihat tapi bisa dirasakan, oke? Nah emosi ini akan berhubungan dengan namanya personality teman-teman. Berhubungan dengan kepribadian. Nah tadi ada yang kakak yang bilang ya, kak siapa tadi Kak Nita, ya kan Kak Nita bilang ada karakter. Ada kepribadian, ada karakter. Secara spiritual selalu saya ingatkan bahwa secara spiritual karakter itu bisa berubah. Karena orang percaya Tuhan pasti bisa mengubah apapun. Tapi secara psikologis itu nggak bisa berubah. Kalau apa dirinya nggak berubah gimana? Dia nggak pernah tahu bahwa dia tidak jujur gimana dong? Kita bicara integritas. Sesuatu yang kita lakukan tetapi tidak terlihat gitu ya. Nah kecuali dia mengaku pengakuan dosa apa Tuhan Kak sumber tobat. Oke. Jadi karakter dan kepribadian adalah sesuatu yang berbeda. Pastinya teman-teman ya dalam pelayanan. Ini anak karakter sebegini bagaimana itu? Yo. Kepribadian lebih ke sifat seperti apa? Pemalu, pengbadiam, pengmarah, bingung-bingung Kak kita bingung mana Kak gitu. Tidak percaya diri, ragu-ragu, jaba simpang tuh perasaan, ya kan? Ada enggak? Antar pelayanan jaba simpang perasaan enggak Kak? Langsung berdiam lagi ya. Oke. Nah itulah yang namanya kepribadian. 80 orang di sini punya kepribadian tidak harus sama, berbeda-beda. Boleh? Oke, jadi ini EQ kecerdasan emosi ini akan berhubungan dengan kepribadian. Kepribadian ini teman-teman ada kepribadian dalam situasional. Saat kita tampil di depan umum kadang kita akan seperti A. Saat kita tampil sendiri kadang kita seperti B. Terus Kahana berarti bipolar dah. Pasti kan berarti gangguan emosi dan begitu. Tidak teman-teman. Dalam tes itu teman-teman bisa terlihat. Oh dalam realnya dia seperti ini. Tapi kalau dalam tekanan dia seperti ini. Wajar dan normal. Karena apa? Secara psikologis kepribadian itu bisa berubah. Kalau kita oh iya ya. Kalau kita pembadian begini nanti, wah orang pikirnya kita enggak bisa gitu ya. Jadi ada satu kondisi misalnya teman-teman yang enggak bisa, oke, saya bisa kerjakan saya juga jadi ketuanya. Ada kondisi seperti itu, kita sebut dengan kepribadian. Jadi bisa dipahami bahwa
itu kepribadian bipolar berbeda ya Kak ya, gitu. Yang sampai Kak kita aja lihat siapa dia di sebelah sini beda, di sebelah sini. Nah ini jangan langsung kita menjudge juga. Next slide kita lihat. Oke, sekarang ternyata tulislah dulu. Kenal dulu kakak-kakak punya diri, knowing about yourself. Yuk aktivitas lagi, kalau kurang kertasnya angkat tangan, nanti panitia bagikan. Tulis apa yang menjadi kelebihan diri Anda dan apa yang menjadi, saya tidak menyebutnya dengan kekurangan, tapi hal yang masih teman-teman perlu perbaiki. Minimal 5, kalau lebih Kak, nah misalnya Kak Santi, wah banyak sekali kita kurang kertasnya, boleh angkat tangan. Nanti panitia siapkan kertasnya, banyak di belakang, silahkan. Oke. Ya, jangan terlalu banyak. Kalau banyak sekali semua minta kertas. Ada? Nah, kertasnya kurang? Boleh ada yang mau angkat tangan? Tadi banyak sekali angkat tangan di awal Kak. Ada lagi. Wah, oke. Kakak yang pakai pink yang di belakang gitu. Nah gak apa-apa kakak mendahului ya. Kita kasih aplaus dulu dong sebelumnya teman-teman. Yang boleh berdiri Kak. Terima kasih. Iya. Saya dari pelayanan Kids GBI Menora. 5 kelebihan dari pribadi saya. 1, suka mengampuni. 2, suka mengasihi. 3, suka menolong. 4, suka berbagi. Dan 5, suka melayani. 5 hal yang perlu dikembangkan. Pertama pelayanan sebagai pelayan Kids. 2 tentunya keluarga. 3 kebersamaan. 4 kolaborasi dalam pelayanan. 5 disiplin waktu masih kurang. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Kak Terima kasih. Miske. Kita kasih aplaus dulu dong. Nah, ibaratnya tetapi nggak ada yang sempurna kan? Kita semua belajar dong. Bahwa kita pun nggak harus sama. Tadi Kak Miske bilang gini, kelebihan apa yang paling pertama teman-teman dengar? Suka mengampuni. Saya langsung terrefleksi, apakah saya sudah siap untuk mengampuni? Ya, karena memaafkan berbeda dengan mengampuni, itu luar biasa. Gitu ya, saya tertekun juga, mengampuni itu kan luar biasa. Oke, ada lagi mungkin yang boleh sharing? Oh ada Kak, silahkan. Kak Ri, namanya cantik sekali. Kak Risyana silahkan. Terima kasih, saya dari GBI Star Square. 5 kelebihan saya, pertama senang berbagi, kedua mudah berbelas kasih, ketiga tidak berambisi tinggi, keempat nggak neko-neko, kelima suka nolong tanpa pamrih. Kalau yang 5 hal yang perlu dikembangkan, pertama kerajinan, kedua komitmen, ketiga kerendahan hati, kedua menghormati yang lain, maksudnya orang lain, kelima menghargai orang lain. Terima kasih Kak Richan ya. Wah, terima kasih. Saya di sini berani untuk jujur, ya, berani untuk speak up bahwa saya juga punya kelebihan, tapi ada hal yang terus saya perbaiki dalam diri saya. Ada lagi teman-teman? Ada, oke. Kak Rifael. Oke, thank you Kak. Jadi ada 5 kelebihan yang saya miliki. Yang pertama yaitu mudah membangun relasi dengan orang-orang. Yang kedua adalah kreativitas. Yang ketiga yaitu mampu menyembunyikan ekspresi. Yang keempat senang bergaul dengan orang-orang lain atau orang-orang baru. Yang kelima adalah percaya diri. Terus untuk 5 hal yang perlu saya kembangkan, yang pertama yaitu disiplin. Yang kedua adalah fisik. Yang ketiga susah mengerti perasaan dari orang lain. Yang keempat adalah overthinking. Dan yang kelima adalah tidak sabar. Oke, terima kasih Kak Rifael. Nah teman-teman sebelah sini mana nih? Jangan kalah dong kelompok dari sebelah sini. Ayo, adakah teman-teman dari sebelah sini? Mana ya? Kok belum ada ya? Adakah? Ada Kak, ada yang sebelah Kang. Wah, dari sini cowok jangan kalah cowok di sebelah sini. Terima kasih, yuk boleh kita dengarkan.
5 kelebihan saya. Ya. Yang pertama sabar. Yang kedua Betul, mana teman-temannya termasuk sabar? Oh oke. yang kedua mau belajar. Mau Yang belajar. ketiga percaya diri. Yang keempat tenang. Tenang ya Bu ya Yang Kak. kelima mudah bergaul. Oh mudah Yang friendly ya. Yang perlu dikembangkan belajar mengambil keputusan. Oke, ragu-ragu gitu ya Kak ya. Ragu-ragu. Disiplin, terus menjaga perkataan, gengsi, dan belajar taat. Oke, terima kasih Kak. Siapa? Kiel. Oke Kak Kiel. Oke, terima kasih. Ada Kak bagian depan sini? Ada yang mau speak up lagi? Ada satu ternyata. Aduh haleluya puji Tuhan. Ada ternyata cair juga di sini. Terima kasih Kak Iren. Kalau untuk kelebihan dari diri, saya rasa saya orang yang senang berbagi atau menolong. Suka membuat orang tertawa, memiliki banyak ide, suka dengan sesuatu yang adil. Kemudian saya orang yang penyayang atau di sini sih saya tulisnya / pemaaf ya. Kemudian 5 hal yang perlu dikembangkan. Pertama, saya bisa lebih konsisten lagi dalam melakukan sesuatu karena suka kalau orang Manado bilang panas-panas tai ayam. Kadang kita bekeng terus abis itu ya sudah. Pengendalian diri untuk tidak mudah terpancing karena kita DP orang kalau terlalu banyak emosian, enggak terlalu emosian sih dulu mungkin. Kalau sekarang kita lebih ke enggak mudah terpancing karena terlalu banyak ide. Jadi kadang kalau ada yang suka ini kita kadang suka enggak dengan kita pemikiran. Kemudian rendah hati. Kalau yang di sebelah sana mungkin tadi kita dengar ada yang bilang bahwa kelebihannya adalah orang yang tidak berambisi. Kalau kita tulisnya di kita hal yang perlu dikembangkan karena kita orang yang kurang berambisi. Kadang kalau achieve sesuatu terus kita rasa ya sudah enough, maksudnya sudah yang kita rasa sudah cukup, kita sudah mau untuk lebih lagi di situ. Kemudian kita orang yang seringkali kalau menurut kita menyesal habis kita bilang sesuatu karena kita rasa ini kayaknya suaminya kita lawan bicara tapi kita terlanjur bilang untuk meminta maaf kita gengsi. Baik, terima kasih Kak Iren, kita kasih aplaus dulu. Baik teman-teman. Oke, ada lagi di sini? Cukup? Yuk kita, ada katanya. Ibu juga, Kak Iren depan saya, ya. Terima kasih. Yang menjadi kelebihan saya orangnya pemberani. Saya tidak pemalu. Saya suka menolong, saya suka berteman, saya suka menyanyi. Itu kelebihan saya. Dan untuk hal yang perlu dikembangkan, saya orang yang mudah emosi, cepat marah. Ya, saya perlu kesabaran, saya juga perlu mendisiplinkan diri dalam waktu, memperbaiki kata-kata karena seringkali kita pakai kata-kata walaupun tapi tujuan baik, tapi kita cara pengucapan seringkali salah. Itu yang perlu saya mau kembangkan. Oke, terima kasih Kak Juliana. Ya kita kasih aplaus dulu dong. Ya, next slide, kita lihat slide berikutnya teman-teman. Setiap kita melewati namanya fase masa kanak-kanak. Teman-teman tahu nggak? Apa yang teman-teman tulis itu sebenarnya bukan langsung gede seperti ini kan? Dari lahir buka mata, oke, usia balita, kemudian masa anak-anak dan lain-lain teman-teman. Disitulah teman-teman mulai membentuk dengan apa yang tadi teman-teman tuliskan tadi. Bahwa saya ada kelebihan, ada hal yang masih perlu saya kembangkan. Itu dari siapa teman-teman? Dari pengalaman teman-teman, dengan siapa? Paling pertama adalah, apa nih? Rumah, oke? Rumah ini siapa yang tinggal? Keluarga, ada mungkin dengan oma, opa, mama, papa. Jadi kepribadian pertama dibentuk oleh, kalau pakai teori tabula rasa gini, orang kata lahir seperti kain putih.
Ya, siapa yang isi? Orang di sekitar kita. Mohon maaf, orang dengar orang-orang bermakai dari mana biasanya? Ada teman, tetapi biasanya dari juga keluarga. Sekarang, kalau orang mulai, coba menurut teman-teman belajar bicara dari siapa? Kalau anak-anak zaman sekarang generasi alfa dari mana? Ya kan? Dari handphone. DP mama kata tuh handphone gitu ya. Anaknya so bisa bahasa Inggris, bahasa lain-lain, mamanya cuma bisa bahasa apa? Manado gitu. Yang stres siapa? Gitu. Nah, teman-teman, maksud saya adalah pengalaman kita yang sebelumnya itu membentuk diri kita. Teman-teman, saat ini orang tidak mungkin langsung gede, itu yang tadi saya bilang. Setiap kita melewati fase kanak-kanak. Yang tadi teman-teman tulis, teman-teman belajar untuk merefleksikan kembali, mengingat kembali bagaimana pengalaman teman-teman masa kecilnya. Ya, oh kita bapak begini tuh Kang, makanya kita jadi begini Kang. Oh karena kita seperti ini, karena kan tidak mungkin diri kita langsung seperti ini karena tetangga kita, karena guru kita. Secara teori, parenting itu membentuk diri kita juga yang disebut dengan kepribadian. Berpengaruh bagaimana, sebesar apa, sampai orang lansia teman-teman. Seorang ibu lansia sudah pensiun datang ke saya, ke tempat praktek, kemudian dia konsultasi, dia punya kondisinya. Karena dia sudah pensiun gitu kan. Setelah ditelusuri mundur, bukan saya lihat kondisinya sekarang. Oh ternyata ini dia waktu muda, anak kesayangan, ya kan? Selalu disiapin apa manja begitu. Iya, pada saat dia kerja, dia bisa miliki semuanya. Tetapi pada saat dia sudah pensiun, berpengaruh ke DP kondisi? Ya, oke. Namanya seperti benang merah buat orang punya kehidupan. Jadi apa yang teman-teman tulis tadi, teman-teman merefleksikan, ingat kembali, kita itu belajar dari mana itu? Kita tulis kita kepribadian seperti ini, kita punya ambisi, kita kurang berambisi. Kita punya orang misalnya emosi, kita juga lebih menyimpan. Kita belajar dari siapa? Oke, teman-teman. Next slide kita lihat. Nah, sekarang kertasnya masih ada? Masih. Kalau kurang boleh angkat tangan ya Kak. Sekarang bolehkah waktunya teman-teman untuk menggambar masa kanak-kanak teman-teman? Silahkan. Ya, gambar masa kecil teman-teman. Teman-teman mau gambarnya dalam bentuk apa dang? Jangan pi gambar ke sana, kita pe rumah ada berapa orang di situ, kita selalu lupa kita waktu kecil. Enggak. Ya, jadi mungkin teman-teman mau menggambarkan teman-teman punya masa kanak-kanak itu seperti apa. Sama tadi ya, ada simbol Kak. Ini mungkin bisa seperti itu juga. Oke? Jadi coba tenang. Teman-teman, torang sedikit flashback ke belakang tentang torang punya kehidupan sebelumnya. Dulu Kak Awa, ya kan? Kak Awa dulu bagaimana, ya kan? Terus Kak Awa memberikan simbol kita masa kecil itu seperti apa? Kak Nuska, Kak Debbie, gak apa-apa. Kita tidak sempurna, toh? Torang mau pakai simbol seperti apa, gitu. Kalau kertasnya kurang kakak-kakak, boleh angkat tangan. Banyak kertas panitia ada siapkan. Gambar tentang masa kanak-kanak kakak-kakak. Tentang masa kecil kakak-kakak. Oke. Nah, kita mulai. Tunggu Kak, gantian dulu nih yang kakak-kakak lain yang pakai baju itu, yang kakak sebelah Kak siapa? Kak Kiel. Kak yang cewek. Gantian, oke. Ya.
Oke, kalau dari saya pribadi, saya menggambarkan masa kanak-kanak saya seperti pohon salak. Boleh lihat Kak? Ya, gambarnya agak jelek ya. Iya gak apa-apa, oke. Kenapa saya bilang pohon salak? Pohon salak itu dia growingnya di tengah duri begitu. Banyak duri, banyak mungkin yang menyakiti. Dan ada di lingkungan yang mungkin buah salak itu juga banyak durinya gitu. Tapi ada suatu lingkungan yang support, yang meskipun dia terkena durinya, tapi dia berusaha melindungi yaitu kulit salaknya. Sehingga saya boleh growing up sampai sekarang dalam keadaan buah salak yang tetap licin, tidak terkena durinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Putri. Kak Kiel boleh dong support temannya sama nih. Kak Kiel tadi cuma suruh gini ya kan, kasih supportnya ya. Walau berduri ternyata buah salak itu manis dan enak gitu ya. Terima kasih Kak Putri, luar biasa. Next mungkin ada yang bisa sharing lagi. Oke, ada lagi yang lain, tunggu Kak. Nah ini Kak Stanley. Ya. Tetap tenang teman-teman, orang mendengarkan. Ya. Beda di sini atau udah ada sini? Beda amat atau udah? Iya. Ini tapi aktivitas, tapi kakak ada tiga, ada 5 bersaudara ya kita adik. Jadi kita ikut tapi kakak berjalan terus, tahu-tahu pas di rumah ikut terus, data diam, nanti pulang nanti jam 5 sore. Sampai di rumah dapat bagi, dapat usaha. Jadi masa-masa dalam pertumbuhan ini dapat motivasi, upah pohon, bertumbuh dalam pendidikan orang tua. Jadi setiap pulang dapat pagi, dapat veto, kapal pulang malam. Jadi berkembang dari situ kita rasa mesti ubah dan tapi diri. Jadi kita masuk di pelayanan, jadi kita masuk SMP, perdaduan bebas. Aduh, hidup. Jadi tiap tahap akhirnya DPK sekali berubah. Jadi orang tua bilang, tapi anak sudah ubah dan dari masa yang dulu ubah dari masa ikut pelayanan. Akhirnya orang tua senang, kadang sibuk di pelayanan bukan sibuk di tamang-tamang. Bahwa kita ada apa sih? Seorang berjalan di jalan terus. Jadi kita menjabat itu itu orang di berjalan terus, namun tak diam di rumah. Jadi kita jabat itu kita diri ini sudah ada waktu di rumah, tuang berjalan terus dengan layanan. Mungkin orang lain sibuk dengan apa tuh dirinya sendiri, mah kita sibuk untuk kegiatan untuk anak-anak. Gimana kita perlu belajar untuk apa sih yang kita perlu dalam diri kita ikut kegiatan seperti ini, seperti kegiatan ada di mana saja kita ikut. Oke, terima kasih ya Kak. Siapa? Kak Sandy, kita kasih oplos dulu luar biasa ya Kak ya. Oke, next siapa lagi? Ada teman-teman? Ada Kak, ini yang pakai Kak pakai pink. Terima kasih, nama saya Titi. Ini gambar masa kecil saya. Saya orangnya ceria dan kreatif tetapi pemalu. Jadi walaupun sudah bertobat masih ada rasa-rasa yang masih teringat yang sampai saat ini kita berjuang untuk menghilangkan rasa pemalu saya karena memang agak bisa dikatakan terbatas karena juga latar belakang saya anak tertolak. Jadi ada masih. Oke, tapi luar biasa Tuhan pakai Kakak untuk melayani anak-anak sekarang. Ya, terima kasih ya Kak ya. Oke, kita kasih oplos dulu dong. Oke, ada lagi yang mau kesaksian? Tunggu Kak Rafael gantian supaya teman-teman yang lain gitu. Ada lagi sebelah sini, mana ada? Oke. Yang mana? Kak Kristi dulu. Terima kasih Kak. Kalau mau gambar masa enak-enak,
tentunya yang mewakili kalau Kristi Gamers ini sepeda. Sepeda ketika seorang anak atau Kristi tidak tahu bawa sepeda, tapi yang kasih ajar orang tua. Dan ketika orang tua mengajarkan kalau misalkan menggunakan sepeda, ada rem juga ada rantai. Dan ketika Kristi berjalan, rantai putus, Kristi tidak tahu bikin rantai. Cuma ada orang tua yang mampu saya ajarkan supaya rantai itu boleh mau dipasang ulang dengan di masa yang Kristi alami itu boleh mau terlewati. Dalam hal ini ada masa bully yang sempat Kristi rasakan, tapi ada bantuan orang tua, tapi orang tua tidak tahu apa itu yang Kristi alami. Tapi ketika orang tua mengajarkan rantai itu dipasang kembali, Kristi tahu mau mengajarkan atau mau menahan diri supaya bully itu tidak menguasai diri sendiri. Dan ketika hal itu digambarkan dalam sepeda, dalam masa dari anak-anak sampai remaja dan seterusnya, Kristi mampu mengerem atau berjalan dengan sepeda yang Kristi so tahu DP rute mau kemana. Seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kristi, luar biasa diibaratkan lewat sepeda. Nah, ada satu Kak Gladys dulu ini lagi. Saya Gladys dari GBI Nathanael. Kalau saya sih saya gambarkan diri saya ini orang rumahan dan pemalu. Terus waktu masa kecil saya memang saya banyak diantar mama ke pelayanan. Dari situlah saya mengenal pelayanan, di mana ada doa, di mana ada KKR, rumah doa gitu. Mama selalu antar, masih kecil tarik-tarik saya sama kakak. Pulang malam gitu, tapi itulah sukacita tersendiri saya diajarkan orang tua mengenal pelayanan akan Tuhan dari masa kecil. Wah, terima kasih Kak Gladys. Oke. Nah, teman-teman, tenang, masih ada lagi slide berikutnya lagi ya. Setiap kita ternyata punya ceritanya kan? Tidak perlu sama gitu. Tuhan yang membuat itu terjadi. Izinkan. Oke, ibaratnya skenario kehidupan itu adalah siapa? Sang pencipta. Memang gak enak loh teman-teman. Sakit gak? Sakit. Pernah minum obat? Rasanya? Perlu ditelan gak? Supaya apa? Yes. Supaya kita sehat. Supaya kita pulih. Bukankah begitu juga seperti kita? Hal-hal yang kita semua mungkin pernah lewati, ada senangnya, ada susahnya, dukanya, bahagianya. Tapi gak mungkin kan kita Stanley hanya anak-anak kecil. Kita tetap akan bertumbuh, Stanley akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Walaupun di sini gitu ya, gak enak banget. Musuh terbesar adalah siapa? Diri sendiri, mengalahkan rasa takut kita, mengalahkan rasa benci kita, marah kita, gitu, mengalahkan rasa kenapa begini? Ada di mana? Diri sendiri. Next slide kita lihat. Oke, nah teman-teman pernah dengar inner child? Kayak topik ya mungkin ya kakak panitia. Apa yang terlintas dengan inner child? Inner child itu adalah suatu pengalaman masa kecil kita yang tadi teman-teman lagi bercerita tentang dia. Saya juga punya pengalaman inner child. Pastinya setiap orang karena kita gak mungkin langsung besar. Inner child ini adalah kondisi pengalaman masa kecil baik dan buruk kita yang dapat membentuk kepribadian kita sehingga dewasa. Mungkin, mohon maaf teman-teman, dari kita, dari kecil mungkin dikatakan orang tua dengan kata-kata negatif. Bisa lupa enggak? Enggak bisa. Karena apa? Kalau kita lupa, teman-teman mau suka enggak tuh kepala tompe otak? Lupa semua. Enggak mau kan? Kita enggak bisa melupakan pengalaman masa yang sudah terjadi. Tapi bagaimana kita akan belajar mengalihkan dengan hal-hal yang masih Tuhan kasih buat kita kayak pengalaman Stanley juga yang luar biasa tadi. Gitu ya. Karena ada namanya teman-teman secara psikologi dalam diri kita ada namanya unconscious. Kesadaran alam bawah sadar kita. Simpan di mana Kak? Ada simpan di dalam tubuh kita. Makanya ada teman-teman pernah dengar lagu siapa? Geisha. Coba mana nih anak-anak generasi milenial juga.
lumpuhkanlah ingatanku tentang, hapuskan. Teman-teman, stop jangan menyanyi itu. Kita nih mau lumpuh tapi ingatan. Sungguh kita nih mau karena otak kalau lumpuh itu ingatan berarti apa? Bahaya tuh orang bisa. Ya, saya di rumah sakit. Orang 1 bulan dia tidak sadarkan diri. DP kesadaran. Kon teman-teman hanya karena dia. Lumpuhkanlah ingatanku karena dia. Kalau Tuhan kasih bukan cuma dia semua yang lupa gimana? Ayo, lupa kita mana kita? Ada di mana kita? Mau pergi di gereja. Oh, kita pikir orang pergi di mall. Jadi lupa-lupa kan? Ya. Jadi sebenarnya kalau kayak lagu begitu, teman-teman pernah dengar mana nih yang muda-muda katanya ya? Ya kalau angkatan saya mungkin dulu-dulu ada namanya itu lagu apa Cynthia? Dunia belum berakhir kalau kau putuskan aku. Ada enggak? Angkatan saya enggak itu? Coba. Dunia belum berakhir bila kau putuskan aku. Iyalah. Masa cuma ngana kita pe dunia yang berakhir? Lagi ya toh? Gitu ya. Teman-teman, jadi orang harus selektif dalam lagu juga. Karena itu akan mempengaruhi apa? Orang punya emosi, perasaan. Kalau galau, boleh menangis tapi jangan scroll terus tuh lagu galau. Gitu ya. Lebeta tambah galau. Gitu. Baru kemudian update story. Ini kakak-kakak juga manusia bukan? Update story. Wah seperti ini ya. Gitu. Belum Kak Maksi tanya seperti apa? Ada rasa-rasa Kak Maksi. Gitu. Oke ya teman-teman. Jadi lagu mempengaruhi orang percaya. Tuhan juga memberikan lagu-lagu yang bisa menghidupkan orang kembali. Dan ini kembali ke inner child. Everyone has story. Setiap orang punya cerita yang orang lewati. Tidak selalu harus sama teman-temanku. Tidak perlu harus mirip. Berbeda itu tidak apa-apa. Karena Tuhan membentuk orang dengan caranya yang luar biasa buat orang. Oke? Maaf memang ada di waktunya ternyata inner child orang ada yang terluka. Oke? Ada waktu di inner child orang itu ternyata jadi seperti itu. Ada di waktu ternyata orang inner child orang kayak tadi mungkin ada yang bilang ditolak dan lain-lain. Apakah Tuhan izinkan itu? Tuhan mampukan akhirnya bisa melewati. Oke, next slide kita lihat teman-teman. Ternyata ini tersimpan di alam bawah sadar kita kan. Akhirnya teman-teman dengan usia teman-teman saat ini teman-teman tidak bisa lupa, masih mengingat kembali dalam diri kita. Oke, dalam inner child ini teman-teman, slide berikutnya. Nah, ketika kita bilang terluka, seseorang yang mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan pada masa kecilnya. Seperti pernah dibully, kehilangan orang tua, orang tua divorce, kemudian mungkin mohon maaf teman-teman, ada mungkin dari kita salah satunya pernah menjadi korban pelecehan. Baru kemudian ternyata kita mendapatkan kekerasan fisik dan lain-lain. Itu adalah salah satu dari banyak pengalaman inner child yang terluka. Tapi teman-teman 80-an orang ya Kak Panitia berani hadir di sini luar biasa. Berarti teman-teman mau lewati itu proses. Walaupun memang tidak mudah. Satu kata untuk proses itu teman-teman mau bilang apa? Yes, betul. Luar biasa dah lewati itu ya. Oke, kasih aplaus dulu buat semuanya dong. Gitu. Next slide. Nah, kita lihat. Tanpa disadari teman-temanku, kondisi inilah mempengaruhi kehidupan saat ini termasuk dengan namanya mental health. Kesehatan mental kita. Kesehatan mental adalah sama dengan kesehatan fisik. Mental ini bicara tentang emosi, perasaan, pikiran kita akan berpengaruh kemana? Cara perilaku kita dalam mana? Dalam kehidupan sehari-hari kita termasuk apa kakak-kakak? Pelayanan kita. Saya mau tanya ke teman-teman, pernah enggak teman-teman memarah anak-anak? Anak-anak yang orang layani pernah dimarahin enggak? Ada enggak? Oke, ya. Terus teman-teman, pernah enggak ada mungkin antar teman-teman marah apa teman-teman pelayanan? Ya, sering gitu ya. Ya oke masih wajar gitu ya. Tapi jangan sampai berlebihan.
Makanya tadi saya antar ke teman-teman knowing about yourself. Teman-temanku, saya berdiri di sini, saya tidak akan mengubah teman-teman. Saya tidak bisa mengubah teman-teman. Teman-teman juga tidak bisa mengubah tuh anak-anak. Kita hanya diberikan waktu, kesempatan untuk menitipkan, untuk mengajarkan apa yang Tuhan ingin ajarkan buat mereka kan. Jangan kita bilang, anak kalau besar mau jadi begini. Teman-teman, kata-kata kita adalah sebuah doa juga buat anak akhirnya. Kata-kata orang tua teman-teman sedikit flashback tadi, bukankah itu juga bisa mempengaruhi teman-teman punya kehidupan sekarang? Di sini teman-teman mungkin ada yang sudah berkeluarga, ada yang belum. Saya selalu mengatakan seperti ini, tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi orang tua yang kita miliki, yang Tuhan titipkan buat kita adalah orang tua terbaik yang kita punya. Dari mereka kita belajar banyak hal. Betul ya Bapak Ibu, teman-teman. Sekarang ketika kita teman-teman yang sudah berkeluarga, yang nanti akan berkeluarga, pertanyaannya, boleh enggak kita filter? Yang baik yang kita dapati, kita teruskan ke kehidupan selanjutnya. Yang tidak baik, yuk itu benang merah kita putuskan. Ketika kita mungkin pernah mendapatkan inner child yang terluka, jangan orang buat lekas yang tuh anak-anak sampai anak jadi terluka. Kita mau balas nanti tas dulu tapi mama jaga pada dia. Ya, berarti ada suatu kondisi yang sebenarnya teman-teman belum belajar untuk mengikhlaskan berdamai dengan itu. Mungkin teman-teman akan evaluasi, apakah saya layak untuk dalam pelayanan? Oke, teman-teman, next slide kita lihat. Nah, yang ini tadi, adanya yang tadi IQ itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengolah emosi kita. Bagaimana kita dilatih untuk mengolah emosi kita. Tidak selalu harus terlihat sempurna, tetapi mengolah. Jangan sampai kurang setiap ketemu orang, senyum-senyum bahaya. Ya, oke? Jangan sampai setiap ketemu orang, ya oke, apa kabar? Baik-baik saja. Akhirnya teman-teman lagi dia lewat dari satu orang, terus dia menyakiti DP diri. Tidak ada salahnya kita bercerita. Kak Novita, ya Kak Nita, kita kok mau curhat. Kita kesel loh pada dia. Wajar loh. Daripada kita simpan sendiri. Kita berusaha untuk terlihat sempurna dalam pelayanan. Oke, membuatnya dalam sebuah yang tidak dapat nilai 0. Istilahnya 100 semua. Tapi ternyata kita melakukan itu dengan beban. Menurut teman-teman, jadi berkat gak itu? Enggak. Sukacita itu adalah ketika orang apa yang orang kerjakan, walaupun mungkin orang punya kondisi yang tidak baik, yuk orang kerjakan dengan yang terbaik yang kita bisa. Makanya di sini orang tidak sendiri. Teman-teman dalam komunitas pelayanan, teman-teman itu sebenarnya adalah support system. Joy kan berarti baju seragam sama-sama satu gereja yang Kak. Ya oke, bercerita teman-teman juga yang muda bercerita ke Kak Joyce ya, Kak siapa yang Kak Mikael ya kan, bercerita ke Kak Maxi. Jangan dipres sendiri. Ibaratnya ini teman-teman, saya mengibaratkan selalu gini. Ini ada gelas. Torang tuang air. Boleh? Torang tidak lihat ternyata airnya sudah full. Tumpah kena ke diri kita, kena ke orang lain. Itulah sebenarnya bicara tentang kondisi kesehatan mental kita, dari emosi kita. Kalau bisa sebenarnya itu air yang kita tuangkan, kita kasih pindahkan ke tempat-tempat wadah yang lain. Supaya dia tidak menjadi sebuah bom waktu. Ya kan? Ya siap Kak, oke sukacita melayani gitu ya. Habis itu dia stres sendiri. Oke, orang tidak sendiri, orang sama-sama dalam pelayanan. Makanya teman-teman juga menjogas fasilitasi ini ya dengan luar biasa untuk berbagi dengan teman-teman. Oke, mungkin berkatnya belum terasa sekarang tapi nanti suatu saat kemudiannya ya kan teman-teman dapatkan juga berkat hari ini. Mungkin teman-teman tidak rasakan tapi buat teman-teman punya anak cucu nantinya. Next slide kita lihat. Manusia sempurna ternyata
Sesungguhnya di bumi ini tidak ada orang yang saleh. Berarti betul dong tadi yang saya bilang gak ada yang sempurna ya. Nah, yang berbuat baik dan yang tak pernah berbuat dosa. Pengkhotbah 7 ayat 20. Kak Stanley, gak apa-apa. Kita pernah melewati sama-sama itu, Kak Stanley juga pernah melewati itu. Tapi semuanya kembali sebuah pilihan. Apakah kita tetap menjadi manusia yang lama, manusia yang lebih menyakiti diri kita, atau kita tetap mau berbuah lebih baik lagi. Slide berikutnya. Teman-teman 1 Petrus 4 ayat 10. Boleh kita baca sama-sama? Hendaklah melayani sesuai dengan karunia yang diperoleh dari Allah sebagai pengurus yang setia atas kasih karunia Allah yang beraneka ragam. Setiap kita punya keunikan, ya. Keunikan itulah yang membuat kita jadi satu. Saya mengatakan seperti ini, kalau dalam pelayanan, dalam spiritual kerohanian bilang begini ya, Tuhan menyatukan 2 orang, betul ya, saat menikah ya Bapak Ibu ya, teman-teman. Tetapi sebenarnya secara psikologi 2 orang itu gak bisa bersatu loh. Karena 2 orang punya kepribadian yang berbeda. Tapi bagaimana bisa saling melengkapi. Tuhan menyatukan, berarti Tuhan membuat 2 orang sama-sama. Bagaimana mau saling menghargai, melayani sama-sama. Begitu pulasnya dalam pelayanan. Ini karena warna sama-sama langsung kelihatan. Ya tuh Kak, gitu. Tapi kan berbeda keunikannya pasti masing-masing gitu ya. Tinggal saling bagaimana orang saling melengkapi. Oke, next slide. Nah, teman-teman, Kak Cynthia boleh masih tetap kita beraktivitas boleh? Sekarang sedikit lagi saya sudah mau selesai. Teman-teman siapkan itu kertas, teman-teman hanya menjawabnya ya atau tidak. Boleh? Jawabannya hanya ya atau tidak. Jawablah pertanyaan ini sesuai dengan kondisi teman-teman 1 bulan terakhir. Gitu. Jadi sesuai dengan kondisi teman-teman 1 bulan terakhir. Yang tidak usah saling baku nyontek. Karena kan belum tentu Kak Cindy dengan Kak siapa yang pakai kuning sama gitu ya. Oke. Yuk teman-teman kita mulai. Pertama, jawabnya hanya ya atau tidak ya. Apakah Anda sering menderita sakit kepala? Jawab tulis yuk atau jawab dalam hati. Kedua, apakah Anda tidak nafsu makan? Ketiga, apakah Anda sulit tidur? Keempat, apakah Anda mudah takut? Kelima, apakah Anda merasa tegang, cemas atau khawatir? Keenam, apakah tangan Anda gemetar? Ketujuh, apakah pencernaan Anda terganggu atau buruk? Kedelapan, apakah Anda kesulitan untuk konsentrasi dan fokus? Sembilan, apakah Anda merasa tidak bahagia? Kesepuluh, apakah Anda menangis lebih sering? Ke-11, apakah Anda merasa sulit untuk menikmati kegiatan sehari-hari? 12, apakah Anda sulit mengambil keputusan? 13, apakah pekerjaan Anda sehari-hari terganggu? 14, apakah Anda tidak mampu melakukan hal yang bermanfaat dalam hidup? 15, apakah Anda kehilangan minat pada berbagai hal? 16, apakah Anda merasa tidak berharga? 17, apakah Anda mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup? 18, apakah Anda merasa lelah sepanjang waktu? 19, apakah Anda mengalami rasa tidak enak di perut? 20, apakah Anda mudah lelah? Sudah? Silakan hitung teman-teman jumlah yanya berapa? Menderita sakit kepala. Oke, sudah? Jumlah yanya sehitung? Sudah. Sekarang dengar dia punya hasil. Teman-teman,
bila skor ya-nya 1 sampai 8 masih wajar dan normal. Oke? Tenang, belum selesai teman-teman. Teman-teman dengar lagi, bila ya-nya sudah 1 sampai 10, jangan simpan sendiri, Pak. Ya, cari orang yang teman-teman percaya untuk berbagi cerita. Oke, jangan semua cerita, tapi cari yang dipercaya untuk curhat. Teman-teman, mohon maaf, bila nilainya sudah di atas 10, hubungi psikolog klinis untuk konsultasi. Oke, tenang teman-teman, tenang dulu, tenang. Oke, teman-teman tenang. Ini sama ada mengajar sekolah minggu kita. Ya, oke, langsung sama ada mengajar sekolah minggu ya. Berapa ingat dulu-dulu ya ini ya. Oke, teman-teman tenang. Teman-teman, ini saya, ini teman-teman. Di samping teman-teman ini Bu Kak Santi, di sampingnya berbeda-beda. Tidak harus sama. Karena teman-teman, yuk tetap torang tenang. Torang belajar berempati. Oke, dengan apa yang dirasakan yang terjadi dengan teman kita. Hasil ini menjawab sebuah pertanyaan yang teman-teman mungkin perhatikan dari tadi. Ketika kita selalu terlihat sempurna, belum tentu kita perlu bantuan. Oke? Kadang kita berusaha terlihat ceria, yang tidak sangka dan lain-lain. Makanya don't judge people. Ya kan? Ketika orang tidak tahu dia punya apa? Sebenarnya. Ibaratnya jangan menilai orang dari dia punya cover. Kalau orang mau belajar kenal dia punya orang, belajar bercerita lama dengan dia. Baru orang akan belajar kenal. Teman-teman melayani anak-anak sekolah minggu. Teman-teman butuh waktu untuk mengenal dia. Kadang orang tua pun akan bilang kita sudah kenal tapi anak bagaimana. Jangan bilang oh ya Bu nanti kita mau bantu, kita kenal sekali. Jangan memberikan jaminan begitu. Ya, oke. Teman-teman skornya pasti berbeda-beda tetapi ini bukan sebuah diagnosa. Tetapi sebuah screening. Supaya mengingatkan orang punya diri ada hal yang orang perlu bantu. Karena ini akan mempengaruhi orang punya kehidupan, salah satunya orang punya produktivitas dalam pelayanan. Nilai 8 masih normal wajar, 8 sampai 10 bercerita, curhat. Oke? Kalau sudah sampai di atas 10 teman-teman, isu mental health ini tinggi. Ya, jangan sampai dia sudah jadi bom pecah, akan lebih sulit. Mohon maaf, bukan hanya ke psikolog klinis saja. Mungkin saya akan rujuk ke teman-teman psikiater untuk membantu teman-teman. Ya, itu dia punya alarm pengingat untuk hasil. Next slide. Oke. Slide berikutnya, Kak. Oh, Kakak sudah berskor. Mana Kakak? Oke. Mana? Ya, habis tadi sudah terlalu fokus lama. Oke, aman ya Kak? Aman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada poin-poin. Pertama, fokus cara berdamai dengan diri. Pernah kan siapa ada TikTok? Oke, ada Reels ya dan lain-lain. Nah, kita lihat tuh bagaimana sih cara berdamai. Memang gak enak bagaimana gitu ya. Gampang sekali psikolog bilang gitu. Pertama, fokus pada hal yang kita nggak bisa kendalikan. Apa salah satunya? Masa lalu. Kita bisa kendalikan lagi? Nggak bisa. Orang tua bisa kita kontrol? Nggak bisa, dia lebih dulu lahir dari orang. Tuh, mereka sudah umur 60-an, orang baru umur 30, 40 gimana? Oke? Hal yang sudah terjadi bisa orang rubah? Nggak bisa. Oke. Kita bisa rubah teman-teman di sini? Nggak bisa, saya nggak bisa kendalikan teman-teman. Jadi fokuslah pada hal yang bisa kita kendalikan, bukan tidak bisa kita kendalikan. Akhirnya energinya capek nggak? Capek, hanya fokus, kayak padanya nggak berubah begitu terus dia Masa kita terus dia bikin tuh laporan? Ya kan? So begitu dia. Ya, orang cari solusi daripada nanti orang menyalahkan
orang lain menyalahkan diri kita. Nah, baru jujur pada diri sendiri. Teman-teman mulai belajar kan? Belajar dan memperbaiki diri. Saya tidak akan langsung bilang perbaiki diri, tidak. Proses. Mungkin nanti sudah saat lansia baru dia, oh iya saya orang ternyata temperamen. Ya udah, dia nanti dia usia lansia. Tidak menyalahkan diri, oke? Berikan apresiasi pada diri. Teman-teman, kapan terakhir bicarakan dengan apresiasi pada diri? Ya? Kapan terakhir teman-teman bilang kata-kata positif buat diri? Setiap hari. Ada yang setiap hari, ada yang lupa. Mungkin dia lupa untuk memberikan apresiasi buat diri. Oke. Meluangkan waktu buat diri, me time. Me time itu tidak perlu harus ke Bali. Ya, oke, kemana saja, nonton Korea orang menangis tertawa boleh. Toh? Nah, ya nggak apa-apa, menangis juga, kayak apa? Lu coba nggak nonton, gitu ya. Oke, game boleh cowok-cowok, ya ekspresikan di situ, tapi semua tidak over, tidak berlebihan, tidak sehat. Baru belajar memaafkan. Tidak salah teman-teman untuk orang berbuat salah, tapi yuk orang belajar memperbaiki diri juga. Oke. Baru meningkatkan rasa syukur. Belajar untuk lebih bersyukur. Tapi saya tidak akan bilang, oh karena tidak bersyukur karena kegangguan mental. Tidak, gitu. Itu ada kondisi yang lain lagi. Hubungan spiritual dengan Tuhan hanya teman-teman dan Tuhan yang tahu. Teman-teman kakak-kakak juga enggak tahu. Dan teman-teman, nah ini ketika teman-teman kesulitan, oke, nanti sebentar ada nomor psikolog klinisnya. Ya, untuk bisa belajar berdamai dengan kondisi itu. Karena sama teman-teman, kalau dia sakit asam lambung seberapa hari, pergi kemana? Obat sunat mempan, cari dokter toh. Torang boleh ndak 80-an orang di sini, torang mengubah mindset dulu tompe diri baru membantu mengubah mindset di luar sana. Kesehatan mental itu penting juga. Konsultasi ke psikolog klinis juga tidak apa-apa. Karena itu sebuah kebutuhan juga buat orang punya diri. Slide berikutnya Kak. Oke, nah jawabannya teman-teman boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Teman-teman tidak sendiri, teman-teman berharga buat diri teman-teman sendiri karena Tuhan membuat teman-teman sangat berharga tidak ternilai dengan uang sekalipun. Oke, di jawabannya Yesaya 43 ayat 4a. Next slide teman-teman. Oke, gambar simbol pelayanan Anda teman-teman. Tapi mungkin orang skip saja karena waktu. Slide terakhir lagi. Boleh baca sama-sama? Oke, jangan karena supaya orang senang tetapi supaya Tuhan juga senang. Karena ketika orang memaksakan orang senang, sakit sekali kalau orang bikin sakit hati. Betul enggak? Oke, teman-teman slide terakhir. Ternyata terima kasih teman-teman. Tapi di slide terakhir ini boleh saya ajak teman-teman semua berdiri boleh?